Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nurul Hasanah dengan NIM 2461510666. Di sini saya akan membahas tentang membaca kritis. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih membaca kritis itu. Nah, membaca kritis itu tentang cara membaca dengan memahami apa? Ya, memahami bacaan secara mendalam. Contohnya di buku ini ya. Buku Tuhan Maafkan Aku Kurang Bersyukur. Nah, baik informasi tersurat maupun tersirat. Bisa juga diartikan bahwa membaca kritis adalah proses memahami bacaan secara mendalam. Baik isi teks yang ada di buku maupun maksud dari penulis. Jadi, maksud dari penulis Malik Al-Mukhlis itu apa yang ada di buku ini? Nah, sebelum lanjut, saya akan menyebutkan membaca kritis itu memiliki 5 aspek. Apa saja ya? Yang satu, menginterpretasi. Yang kedua, menganalisis. Yang ketiga, mengoordinasi. Yang keempat, menilai. Yang kelima, menerapkan. Nah, terus apa sih tujuan membaca kritis itu? Membaca kritis itu memiliki tujuan tentunya. Nah, yang kesatu, memahami maksud dari penulis. Maksud dari penulis ini apa ya yang ada di buku ini? Dan yang kedua, memahami makna teks secara mendalam dengan proses berpikir kritis. Yang ketiga, menilai penyajian penulis. Jadi kita menilai, wah, buku ini tuh gimana ya? Sedih, bahagia, ataupun mengundang hawa-hawa apa ya? Yang keempat, meningkatkan minat dan kemampuan baca serta berpikir kritis tentunya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan bukunya Tuhan Maafkan Aku Kurang Bersyukur, karya Malik Al-Mughis, halaman 145, tentang rahasia kebahagiaan hidup. Tentunya kita sebagai manusia ingin selalu ya hidup merasakan kesenangan dan kedamaian. Baik, saya akan bacakan rahasia kebahagiaan hidup. Setelah mengetahui tujuan hidup yang sesungguhnya, kita pun tidak akan tersesat dalam pengejaran kebahagiaan hidup. Karena manusia akan benar-benar bahagia dalam kehidupannya jika ia berhasil menuntaskan tujuan hidupnya, yaitu beribadah kepada Allah dan lulus dari semua ujian hidup. Kehidupan adalah tempatnya menanam amal kebaikan yang kelak akan kita panen pada waktu setelah kiamat. Namanya juga menanam, tentunya kita harus bersusah payah terlebih dahulu, hasilnya baru kita nikmati belakangan. Jangan jadikan dunia ini sebagai tempat bersenang-senang belaka. Gunakan waktumu sebaik-baiknya untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya. Hapuslah keinginan untuk memanen dalam hidup, karena hidup itu waktu untuk menanam. Engkau akan memanen apapun yang engkau tanam kelak di kehidupan setelah kematian. Jadi ide pokok yang setelah saya baca tadi adalah hidup di dunia itu tempatnya untuk menanam amal kebaikan sebagai bekal untuk kehidupan setelah kematian tentunya. Karena ya kita walaupun happy-happy, tapi kita harus memikirkan setelah nanti kita akan membawa bekal apa saja ya. Oke. Maaf. Dan untuk kesimpulannya adalah manusia akan memperoleh kebaikan, dan sejatinya jika manusia itu hidup menjadi atau sebagai tempat kita di dunia itu ibadah dan menanam kebaikan, sabar, apalagi kita taat ya, salat kepada Allah, maka ini tidak akan menjadikan dunia hanya sebagai tempat bersenang-senang saja tentunya. Baik, terima kasih. Itulah setelah
saya membaca kritis tadi, saya jadi tahu, oh maksud penulis di halaman 145 itu begini, dan kesimpulannya begini yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi setelah saya tahu nih, udah memahami maksud penulis, dan itulah gunanya membaca kritis. Nah, ini tuh bisa meningkatkan minat dan kemampuan baca. Jadi setelah kita tahu apa sih benang merah yang ada di inti-inti sari ini, nah pasti kita akan asik nih baca novel, baca apapun itu, pasti tentunya sangat asik. Baik, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.